Mayor Jenderal Rafael Granada Baay kini resmi menjabat Komandan Pasukan Pengamanan Presiden. Pas Pampres, Rafael mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula menjadi Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat. Pangkat tersebut resmi disandang setelah melewati prosesi upacara serah terima jabatan, Sertijab, yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Markas Komando Pas Pampres, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023. Jabatan Komandan Pas Pampres diserah terimakan dari Marsekal Muda TNI Wahyu Hidayat Sujatmiko kepada Mayor Jenderal Rafael Granada Baay, yang sebelumnya menjabat Direktur Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI, sementara Wahyu Hidayat akan mengisi jabatan baru, yaitu Komandan Komando Pasukan Gerak Cepat, dan Kopasgat. Dalam prosesi sertijab tersebut, Rafael menandatangani Fakta Integritas dan berita acara serah terima jabatan. Kemudian acara dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Terkait pergantian Komandan Pas Pampres, pengamat militer dan intelijen Dr. John N. Palinggi mengutarakan pergantian dan Pas Pampres ini lumrah dalam rangka penyegaran organisasi. Dr. John Palinggi, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat Kadin DKI Jakarta ini, mengucap syukur mendapatkan kesempatan bersentuhan dengan para komandan Pas Pampres. Di antaranya, Jenderal Endriartono Sutarto, Letjen Marsiano Norman, Jenderal Andika Perkasa, Agus Subianto yang kini jadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Tri Budi Utomo yang kini menjabat Pangdam 6 Mulawarman, Marsda TNI Wahyu Hidayat Sujatmiko yang kini menjabat Dangkopasgat dan Maijen Rafael Granada Baay. Dr. John Palinggi yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia DPP Ardin ini bersyukur manakala dirinya mendapatkan undangan khusus menghadiri lepas sambut dan Pas Pampres yang baru. Dr. John Palinggi merasakan kehangatan dan kerendahan hati dan Pas Pampres yang baru, Maijen Rafael Granada Baay, yang menyambut dirinya ketika menghadiri acara lepas sambut tersebut. Berikut petikan wawancara dengan Dr. John Palinggi ketika ditemui di kantornya yang tertata apik di kawasan Bundaran HI, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera demi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam dalam kebajikan, Wete Tutin. Terima kasih. Jadi penggantian dari penggantian yang sering terjadi di dalam tubuh TNI maupun Polri, khususnya di dalam khususnya kepala komandan pasukan pengamanan presiden, ini adalah hal yang lumrah dan untuk penyegaran serta penyegaran organisasi, dan juga itu sudah tidak ada hal yang perlu dipertanyakan. Karena setiap pribadi yang ditempatkan itu sudah memiliki kualifikasi yang bersumber dari pengalaman-pengalaman, prestasi, maupun pengamatan tentang kehidupan pribadinya, integritasnya. Apalagi menjadi komandan pasukan pengamanan presiden ini adalah melekat pada presiden. Dan pasukan pengamanan presiden itu berdasarkan Undang-Undang 34 tahun 2004 itu tentang Tentara Nasional Indonesia. Jadi Tentara Nasional Indonesia ini ada dua tugas utama. Jadi operasi militer untuk perang dan operasi militer itu ada 14 di dalam Undang-Undang 34 2004 tentang TNI. Nah, di pasal 7 ayat 7 itu dikatakan itu mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. Itu dalam undang-undang. Dan yang pasal 11 itu membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintahan yang sedang berada di Indonesia. Jadi itu dalam undang-undang. Dan undang-undang itu diperkuat lagi dengan peraturan pemerintah
nomor 59 tahun 2013 yang di dalamnya itu tentang pengamanan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, mantan wakil presiden dan mantan presiden dan wakil presiden, mantan wakil presiden beserta keluarganya, serta tamu negara setingkat kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu jadi peraturan pemerintahan nomor 59 tahun 2013 itu sudah menetapkan seperti itu. Jadi dipertegas kembali. Nah, di dalam pengamanan itu, pengamanan artinya menjaga keamanan dari segala ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan presiden dan wakil presiden dan keluarganya, serta tamu negara setingkat dengan kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi itu pengamanan ini juga meliputi pengawalan. Pengawalan itu juga jadi pengawalan, dan ada aspek di dalam kalau terjadi sesuatu adalah juga termasuk penyelamatan. Inilah yang dasar daripada keberadaan pasukan pengamanan presiden itu. Jadi pasukan pengamanan presiden itu terdiri dari personil-personil yang memang memiliki kualifikasi yang berasal dari 3 matra di dalam TNI. Matra Angkatan Darat, yaitu pasukan yang terlatih, elit di dalam Angkatan Darat, namanya Kopassus, Komando Pasukan Khusus. Nah, moto Kopassus itu adalah berani, benar, dan berhasil. Jadi Kopassus itu tidak akan kembali kalau tidak berhasil dalam operasi yang ditentukan sasaran terhadap penugasannya. Dia berani. Ya, berani artinya dia berani. Tantangan, hambatan, gangguan apapun, bahaya apapun, tidak. Dia berani. Dan yang kedua, benar. Setiap pasukan elit Kopassus itu dibekali dengan pemahaman bahwa tindakan itu harus terukur dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Panglima TNI dan juga Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, itu jadi berani, benar, dan berhasil. Dia tidak akan kembali kalau tidak berhasil. Nah, yang kedua, pasukan elit dan pasukan sangat terlatih juga ada di Angkatan Laut. Angkatan Laut itu marinir. Jadi moto daripada marinir itu adalah Jalesu Bumi Angka. Bumi Angka Jaya Maha. Artinya di laut dan di darat kita jaya. Nah, pasukan marinir ini juga bisa menyelam sekian puluh jam di bawah tanpa dia sangat terlatih di laut, juga di darat dia bisa lakukan tugasnya dengan baik. Nah, itu di Angkatan Laut, pasukan elitnya namanya marinir. Nah, kalau di Angkatan Udara, Matra Udara, ada juga pasukan elitnya, yaitu Kopasgat, Komando Pasukan Gerak Cepat. Nah, ini agak bahasa Sanskerta motonya dia. Nah, jadi namanya Fadi Karaste Mafalesu Kadacana. Itu bahasa Sanskerta. Jadi artinya untuk itu teruskanlah pengabdian dengan tulus demi bangsa dan negara, dengan bekerja, belajar, dan berlatih tanpa mengenal lelah, dan ini yang terakhir, tanpa menghitung untung rugi. Jadi masing-masing punya moto, tapi selalu bermuara pada kesetiaan pada bangsa dan negara. Nah, pasukan elit di dalam pasukan pengamanan presiden itu terdiri dari pasukan-pasukan yang sudah terlatih, pasukan khusus pada 3 matra ini ada di sana. Jadi gabungan dari itu. Tetapi untuk masuk ke dalam pasukan pengamanan presiden memiliki persyaratan dan ketentuan yang sangat-sangat ketat, serta seleksi yang tidak gampang. Banyak yang berminat sana tapi tidak gampang. Tidak gampang itu. Memang betul-betul memiliki kualifikasi, kriteria, dan juga pengamatan
yang mendalam mengenai sikap personil yang bersangkutan. Nah, kalau sudah lolos masuk di dalam pasukan pengaman presiden, berarti dia telah memenuhi sejumlah kriteria, termasuk berasal dari angkatan matra di mana dia berasal, yang mereka sudah terlatih, apakah dia Kopassus, Kopaskat atau marinir. Seperti itu. Jadi menjadi di dalam, masuk di dalam pasukan pengamanan presiden, ini ada motonya lain lagi. Setia, waspada. Setia adalah prajurit, Pas Pampres itu adalah prajurit yang senantiasa setia kepada tugasnya, setia kepada Pancasila dan Sabta Marga, serta setia kepada bangsa dan negara Republik Indonesia dengan memelihara tingkat kewaspadaan yang tinggi. Jadi bisa dibayangkan segala ancaman, gangguan yang membahayakan presiden, wakil presiden dan keluarga itu dia sudah harus memahami untuk pencegahan, sekaligus untuk kalau terjadi dia lakukan penyelamatan. Jadi ini sangat terhormat sebetulnya, tetapi sekaligus sangat memiliki tanggung jawab yang sangat besar, sangat tinggi, dan sangat berisiko. Jadi kalau di sana itu tidak setia, ini bahaya. Tidak waspada, setiap saat ada masalah terhadap presiden, wakil presiden dan keluarganya, serta tamu negara, kepala pemerintahan, kepala negara maupun setingkat kepala pemerintahan. Dan itu adalah berkait dengan kehormatan, nama baik bangsa dan negara yang dibawa oleh pasukan pengamanan presiden. Jadi kalau pasukan pengamanan presiden itu ada di dalam negeri, ada di luar negeri. Kalau presiden berkunjung ke luar negeri, wakil presiden beserta keluarga, dia juga mengamankan di luar negeri. Nah, kalau di dalam negeri ya seperti itu, berlangsung melekat sama presiden. Jadi di dalam negeri itu tentang tata cara pengamanan di dalam negeri itu ditetapkan oleh Panglima TNI. Nah, kalau di luar negeri itu berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri, Badan Intelijen Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi itu berkoordinasi di sana. Tetapi selain koordinasi seperti itu, ketentuannya juga tetap diatur oleh Panglima TNI. Ayo, jadi dalam luar negeri seperti itu. Nah, kalau demikian kita lihat, pertanyaan adalah ini baru penggantian. Saya bersentuhan dengan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden sejak Pak Indriatono. Ya, kemudian ada yang Ketua KONI sekarang, Marciano Norman. Nah, kemudian Agus Sutono. Kemudian juga Pak Andika Perkasa. Kemudian saya bersentuhan lagi dengan Pak Agus Wianto yang sekarang Kasat. Kemudian bertemu lagi dengan Bapak Tribudi, Bapak Tribudi. Nah, Bapak Tribudi sekarang ini sudah menjadi Panglima. Sekarang Panglima di Kodam 6 Mula Warman, membawahi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan sekaligus membawahi, bertanggung jawab atas Ibu Kota Negara Nusantara. Ya, Tribudi. Nah, kemudian penggantinya yang lalu itu adalah Bapak Marsikal Marsda Wahyu Hidayat Sujatmiko, yang akan bergeser menjadi Komandan Kopaskat di Bandung. Ya, nah penggantinya ini adalah Bapak Mayor Jenderal. Jadi baru dinaikkan 1 bintang. Ya, mungkin beberapa hari lalu, Mayor Jenderal Rafael Granada Mbai, BAI grade. Mayor Jenderal Rafael Granada Mbai.
kalau kita lihat dari pengalamannya itu banyak sekali berkarya di Kopassus. Sempat komandan grup 2, kemudian juga asisten intelijen, kemudian juga di berbagai penugasan dia sudah lakukan, dan juga sempat melatih komandan untuk melatih personil militer di Rindam Wilabuana. Pernah juga di Rindam Hasanuddin kalau saya lihat itu. Nah, jadi dia sangat cukup lama di Kopassus dengan berbagai operasi-operasi tempur, operasi-operasi di berbagai wilayah, termasuk ke Papua juga. Ya, sempat, dan pernah di gabungan wilayah pertahanan juga. Dan terakhir ini adalah Pak Mayor Jenderal Rafael itu adalah Direktur Badan Intelijen Strategis TNI. Jadi kalau saya lihat penempatan beliau ini tidak keliru, karena dengan pengalaman yang cukup banyak. Baik, sebab untuk menjadi seorang komandan pas pampres, setidak-tidaknya dia harus memahami namanya intelijen. Ya, saya pernah bertugas di Badan Intelijen Negara juga. Jadi saya tahu, pernah juga tim asistensi di BAIS dan dia. Jadi pengalaman ini, penentuan keputusan Panglima TNI untuk menempatkan Pak Mayor Jenderal Rafael Granada Bayi ini adalah, menurut saya, itu adalah hal melalui pertimbangan yang matang dan sangat memenuhi syarat. Ya, syarat adalah kemampuan terhadap tugas ini tentu sudah dipertimbangkan matang-matang, ditinjau dari aspek pribadi yang bersangkutan, prestasi, profesionalitas, dan pengalaman, juga dari tampilan. Bapak Presiden memesankan kepada Komandan Pas Pampres dan personil pasukan Presiden bahwa selalu tegas tetapi luwes, karena Bapak Presiden ini kan kalau bertemu rakyat tentu dia ingin supaya lebih dekat. Dan kita lihat di seluruh, barusan kali inilah ada presiden yang mungkin tidak tidur, dia sedikit tidur tapi keliling terus menemui rakyat di daerah. Baru kali ini saya sudah bersentuhan dengan 8 periode presiden mulai Pak Harto sampai sekarang. Baru saya lihat sekarang ada presiden kita yang sangat kita hormati. Dia rajin sekali ke daerah, bersentuh memberi salam, memberi semangat, memberi ini, dan membesarkan hati masyarakat tanpa ada rasa takut sedikit pun. Bahkan dia minta supaya luwes kalau saya ketemu masyarakat. Jadi Pas Pampres juga sekarang saya lihat sangat piawai, lihai dan waspada terhadap itu, tapi tanpa menyinggung perasaan. Saya lihat, kita lihat sendiri tuh. Tetapi jangan dikira bahwa personil Pas Pampres itu dengan seperti itu tidak waspada. Buktinya sampai sekarang aman-aman aja kan. Jadi kita juga harus menyampaikan rasa hormat terhadap pasukan pengamanan presiden, karena kita memiliki rasa hormat yang tinggi pada presiden kita. Nah, keselamatan yang membahayakan Bapak Presiden itu ternyata mampu diatasi hingga selama ini, karena memang tidak ada tanda-tanda bahwa ada yang membahayakan sebetulnya. Cuma harus waspada. Itulah sebabnya kesetiaan pasukan pengamanan presiden adalah mutlak, dan kewaspadaan juga adalah mutlak. Satu kombinasi yang bagus. Jadi sekali lagi, pemilihan Bapak Mayor Jenderal Rafael Granada adalah bagian yang menurut saya tepat, karena Pak Jenderal Rafael memiliki kualifikasi yang memenuhi syarat, dan di samping pengalaman, profesionalitas, serta itu yang harus saya juga lihat, saya menghadiri pisah sambut dari Pak
Marsda Wahyu kepada Pak Rafael, saya melihat dua-dua ini rendah hati. Ya, dua-dua. Pak Wahyu rendah hati, Pak Rafael juga rendah hati, sangat welcome pada orang dan ramah. Mukanya itu tersenyum ramah. Kita tidak bisa berpikiran ini prajurit Kopassus ini yang berada di lapangan tempur. Ya, ramah sekali dan apa. Tapi jangan dikira ya ramah. Jadi kerendahan hati yang dimiliki Pak Rafael yang juga dimiliki komandan yang lama yang bergeser, kerendahan hati Pak Rafael ini akan memungkinkan dia memperoleh ya derajat, akan dinaikkan derajatnya lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kerendahan hati itulah memungkinkan dia bisa bekerja sama dengan aparatur asisten di bawahnya, dengan staf-staf di bawahnya, dengan personil pasukan pengamanan presiden. Kalau orang sombong biasanya gagal. Kalau ini kesan pertama waktu lepas sambut, saya hadir, saya berdoa kepada Tuhan dengan kerendahan hati yang dimiliki Pak Rafael. Ya, saya doakan supaya dia sukses di dalam tugas yang dikerjakan Bapak Presiden. Di dalam diri Pak Mayor Jenderal Rafael itu lengkap. Aspek tempur di lapangan dia kuasai. Profesionalitas yang lainnya pun dia kuasai, yang terkait dengan jabatan-jabatan sebelumnya. Pernah mendidik itu prajurit sedemikian rupa untuk jadi perwira di Rindam Hasanuddin dan Wirabuana. Jadi dia menelurkan prajurit dia, mendidik orang prajurit yang setia kepada Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Jadi dia didik itu. Jadi komplit seorang pendidik. Tapi seorang juga prajurit Kopassus yang tidak mengenal, yang pokoknya di lapangan harus kembali dengan berhasil. Artinya prajurit tempur yang sejati. Nah, yang ketiga adalah Pak Rafael itu adalah telah mendalami dan memahami serta melakukan hal-hal yang berkaitan dengan intelijen. Ya, intelijen itu ada bermacam-macam, penggalangan, kemudian bermacam-macam. Dimulai dari penggalangan, pengawasan, kemudian jadi intelijen pada jabatan ini memahami intelijen, kemudian pasukan tempur, kemudian pernah jadi pendidik. Saya kira ini cukup lengkap lah ya. Ya, tidak gawat karena di sana juga harus ada jiwa intelijen, dasar-dasar maupun pengalaman intelijen menjadi komandan pasukan pengamanan presiden. Sehingga setiap saat, karena intelijen itu adalah, kalau intelijen adalah mengumpul fakta-fakta dengan cara investigasi dan dilakukan untuk diberikan kepada komando staf untuk bahan pengambilan keputusan pada komandan. Jadi intelijen ini sepertinya setiap perang intelijen dulu bekerja, baru infanteri maju. Ya, jadi ini lengkap. Saya kira saya sungguh amat percaya dan yakin. Saya ulangi, sungguh amat percaya dan yakin dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Mayor Jenderal Rafael Granada akan berhasil melaksanakan tugas. Saya sampaikan kepada Bapak Marsikal Marsda Wahyu Hidayat Sujatmiko yang mutasi menjadi komando pasukan gerak cepat Angkatan Udara di Bandung. Saya doakan supaya tetap sukses dalam tugas baru dan tetap sehat walafiat bersama keluarga. Beliau juga rendah hati. Kepada Pak Rafael, saya sampaikan selamat bertugas Pak. Selamat mengabdi kepada negara melalui Presiden, Wakil Presiden, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Dan saya yakin dan berdoa semoga Bapak selalu
dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat bersama keluarga. Amin amin ya rabbal alamin.